Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah kami alami dalam perjalanan hidup kami, sehingga sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini, yang akan kami renungkan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Akan saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Doa kami saudara, kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, mari kita coba merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah sedetik pun. Tidak pernah berubah sekalipun. Dan justru seringkali kitalah yang merubah atau berubah kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepada saya dan kepada saudara. Saudara, ada banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dalam dunia ini, saudara. Bahkan 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari, seluruh dunia merayakan Hari Valentine, hari kasih sayang. Namun saudara, kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan terhadap umat manusia, terhadap saya dan terhadap saudara. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih berbeda, sangat berbeda dari kasih yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang ingin kami sampaikan lewat ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Ada 3 poin saudara. Poin yang pertama dari ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini adalah kasih Tuhan itu tak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Tuhan itu saudara tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita.
Artinya apa saudara? Artinya bahwa kasih Tuhan itu mengalir terus-menerus. Tiada pernah berhenti sampai selama-lamanya untuk saya dan untuk saudara. Mazmur pasal 117 ayat yang kedua berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kasih manusia itu bersifat sementara. Mudah sekali berubah, saudara. Sangat bergantung pada situasi dan kondisi, saudara. Tetapi kasih Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi, saudara, kasih Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ingat, saudara, Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah lewat ayat ini, saudara. Poin yang kedua yang kami ingin sampaikan bahwa kasih Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Apa artinya, saudara? Artinya kasih Tuhan itu terhadap kita itu sepenuhnya. Itu benar-benar. Itu lengkap. Dan itu utuh, saudara. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang sedang kita alami. Namun ingatlah, saudara, dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Renungkan itu, saudara, pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Salib itu adalah bukti nyata bahwa betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu adalah bukti kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-12, bagian terakhir, firman Allah berkata, dan kasih Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga, yang ingin kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan tak bersyarat dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat dalam setiap hidup kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, saudara, firman Allah berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Bahkan firman Allah juga mengatakan, saudara, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih bersalah. Tertulis di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saudaraku, ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat, saudara. Sangat berbeda dengan kasih kita yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi jika tidak, maka kita pun tidak mau mengasihinya. Dan benarlah kata pepatah dunia mengatakan bahwa ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga tidak demikian. Dia sedemikian rupa mengasihi kita. Mengasihi saya,
mengasihi saudara. Bahkan firman Allah dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Dia menyerahkannya bagi kita semua. Tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dia rela menyerahkan anak satu-satunya saudara, menjadi korban penebusan bagi kita umat manusia. Luar biasa kasih Tuhan terhadap kita. Ingat saudara, apapun juga yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua yang sudah membuka hati, maka kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.